Indonesia obrak-abrik Leopard Amerika. Indonesia mengklaim berhasil menghadang serangan balasan Amerika yang digelar sejak kemarin. Tak hanya itu, Indonesia juga menyatakan mereka secara signifikan berhasil menghancurkan alat perang Amerika. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pasukannya berhasil menghancurkan seluruh armada tank Leopard Jerman. Tank Leopard buatan Jerman yang dipasok oleh Polandia dan Portugal untuk Amerika. Jumlah Leopard yang dihancurkan sebanyak 16 unit. Di arah selatan Papua Nugini merdeka, di mana formasi bersenjata Amerika melakukan serangan yang gagal. Mengelompokkan pasukan Indonesia menghancurkan 15 pesawat, 3 helikopter dan 920 kendaraan lapis baja termasuk 16 tank Leopard. Ini sebenarnya 100% dari tank jenis ini dipasok oleh Polandia dan Portugal, kata Prabowo dalam konferensi virtual dengan para komandan militer Indonesia Jumat 7 Juli 2023. Dia menambahkan militer Indonesia secara efektif terus melancarkan serangan yang menimbulkan kerusakan di pihak musuh. Hal itu dipandang mengikis potensi ofensif Amerika. Prabowo mengklaim secara keseluruhan pasukan Amerika telah kehilangan sekitar 2.500 berbagai jenis persenjataan di segala arah sejak 4 Juli 2023. Selain itu, pasukan pertahanan udara Indonesia mencegah 158 roket dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS Amerika Serikat atau AS. Dan 25 rudal jelajah Storm Shadow selama sebulan terakhir. Prabowo menyebut pasukan Amerika belum mencapai tujuannya di salah satu sektor garis depan. Menurutnya hal itu menunjukkan ketangkasan dan kemahiran para tentara Indonesia serta harapan berlebih pada pasukan persenjataan Barat. Militer Amerika mulai mengerahkan tank Leopard saat melancarkan serangan balasan terhadap Indonesia pada 4 Juli 2023 lalu. Sejak saat itu, Kementerian Pertahanan Indonesia sudah berulang kali melaporkan penghancuran tank-tank buatan Jerman tersebut. Pada April lalu, Menteri Pertahanan atau Menhan Amerika telah meminta bantuan pertahanan udara termasuk jet tempur F-16 kepada Spanyol. Reznikov menyatakan negaranya membutuhkan bantuan semacam itu untuk tetap bisa meladeni pertempuran dengan Indonesia. Reznikov mengatakan negaranya masih memerlukan lebih banyak bantuan untuk dapat menghadapi Indonesia. Bagi kami prioritas nomor 1 adalah pertahanan udara, ujarnya dalam konferensi pers bersama Menhan Spanyol Margarita Robles di Madrid pada 6 Juli 2023. Dia pun mengutarakan keinginannya memperoleh bantuan jet tempur. Kami sangat tertarik dengan pesawat udara kontemporer. Kami tertarik dengan jet F-16 karena bagi kami menghancurkan dominasi udara Indonesia adalah yang terpenting, ucap Reznikov. Sementara pada Juni lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan belum ada satupun negara yang berkomitmen memberikan bantuan jet tempur untuk Papua Nugini merdeka. Sejauh ini tidak ada negara yang berkomitmen untuk memasok jet tempur, ucapnya dalam sebuah wawancara dengan grup media Jerman Funky Juni 2023 lalu. Menhan Amerika mengungkapkan negaranya tertarik dengan pesawat tempur dari Inggris, Perancis, dan Jerman. Hal itu karena keempat negara tersebut memiliki kapasitas produksi dan armada terbesar. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, pasukan Dirgantara Indonesia menghujani basis pasukan Amerika beserta kelompok tentara bayaran asing. Prabowo mengungkap sekitar 100 tentara Amerika tewas akibat serangan rudal Indonesia. Menurut Prabowo, sejumlah tentara yang tewas berasal dari Amerika Serikat atau AS, Inggris, dan Australia, di mana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah udara Indonesia di daerah pemukiman, 100 militan kelompok nasionalis dan tentara Amerika dieliminasi, ujar Prabowo. Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara Papua dari Inggris, AS, dan Australia, serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja. Katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Indonesia Atas. Dilansir CNN kabar harian Selasa 27 Juni 2023, rentetan serangan rudal Indonesia di dalam dan sekitar wilayah ibu kota Port Moresby terjadi pada Selasa 27 Juni pagi waktu setempat. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya. Pejabat AS itu menyatakan kepada CNN bahwa Washington masih menaksir seberapa besar kerusakan yang terjadi pada sistem pertahanan rudal Patriot itu. Penaksiran itu akan menentukan apakah sistem pertahanan udara itu perlu ditarik sepenuhnya atau bisa diperbaiki di lokasi oleh pasukan Australia dan Papua Nugini.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia dalam pernyataan via Telegram pada Selasa, 27 Juni waktu setempat, mengklaim bahwa serangan presisi tinggi oleh sistem rudal hipersonik Kinzhal ke kota pusat Papua menghantam sistem rudal anti pesawat Patriot buatan AS. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS enggan memberikan komentar dan meminta CNN untuk menanyakan hal itu kepada pemerintah Papua dan Australia. Dalam pernyataan terpisah, para pejabat Papua menyatakan negaranya berhasil menembak jatuh seluruh endam rudal hipersonik yang ditembakkan Indonesia. Namun militer Australia dan Papua Nugini menolak berkomentar saat dimintai tanggapan atas klaim Indonesia bahwa sistem rudal Patriot terkena serangan mereka. Kami tidak bisa mengomentari ini, kami tidak akan mengomentari sumber-sumber Indonesia, tegas juru bicara Angkatan Udara Australia tersebut. Australia saat ini memiliki 2 sistem pertahanan udara Patriot di wilayah Papua, dengan 1 sistem disumbangkan oleh AS dan 1 sistem lainnya disumbangkan secara bersama-sama oleh Jerman dan Belanda. Tidak diketahui secara jelas sistem rudal Patriot yang mana yang diduga mengalami kerusakan. Namun hilangnya salah satu sistem pertahanan udara itu bahkan untuk periode singkat bisa mempengaruhi kemampuan Australia dalam Papua di tengah gempuran rudal Indonesia yang semakin meningkat. Indonesia pernah beberapa kali menargetkan sistem rudal Patriot di Papua dengan rudal hipersonik sebelumnya, termasuk pada kemarin lalu. Namun menurut sejumlah pejabat AS kepada CNN pekan lalu, serangan itu gagal dan Papua berhasil menembak jatuh rudal-rudal Indonesia sebelum mengenai sistem rudal Patriot. Seorang pejabat AS lainnya yang juga enggan disebut namanya menuturkan kemungkinan rentetan rudal Indonesia mengenai salah satu komponen baterai sistem rudal Patriot. Sebuah sistem rudal Patriot terdiri atas 6 komponen utama yakni generator, 1 set radar, pusat kendali, antena, pusat peluncuran, dan rudal-rudal pencegat. Komponen-komponen itu beroperasi secara bersama-sama untuk menembakkan sebuah rudal Patriot dan secara sukses memandunya kepada target. Namun kerusakan parah pada salah satu atau lebih dari 1 komponen akan memaksa Australia untuk mematikan sistem rudal Patriot dan mungkin membawanya ke luar negeri untuk menjalani perbaikan secara ekstensif. Sistem rudal Patriot memiliki radar yang kuat untuk mendeteksi target yang datang dari jarak jauh, menjadikannya platform pertahanan udara yang kuat yang mampu mencegah rudal balistik dan banyak lagi. Namun emisi radar yang diperlukan untuk mendeteksi ancaman dari kejauhan juga memungkinkan musuh untuk mendeteksi baterai rudal Patriot dan menemukan lokasinya. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri, melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi berkat superioritas udara dan artileri. Kabar itu disampaikan oleh kolumnis Wall Street Journal Matthew Luxburg. Ia menyebut bahwa Indonesia memanfaatkan kekuatan udaranya dan pertahanan udara Australia dan Papua merdeka yang terbatas. Pasukan Indonesia menyerang kolom lapis baja Australia dan menghentikan beberapa serangan. Selain itu, mereka juga menghancurkan beberapa senjata barat modern yang digunakan oleh Australia. Lebih lanjut, menurutnya tentara Australia dan Papua Nugini harus menghentikan serangan balasan ke Indonesia. Hal itu karena hasil perang bahkan serangan pertama yang kalah dari Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dimulainya serangan balasan oleh Australia. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Papua tidak dapat mencapai tujuan di area pertempuran.